Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahel Nityasih Putri Dareno dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dan selamat datang di video animasi ini yang membahas chapter 1 dari materi Administrasi Pembangunan berjudul The First 4 Decades of Development Theory and Administration. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi secara mendalam bagaimana administrasi pembangunan muncul sebagai respons terhadap krisis global pasca Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua, dipengaruhi oleh pemikir seperti Donald C. Stone serta Rex Widener, yang menyatukan manajemen ilmiah dengan perencanaan nasional untuk mengelola rekonstruksi dan tantangan pembangunan di negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan pada dasarnya merupakan sintesis inovatif dari pendekatan manajemen krisis yang teruji di Barat, di mana Depresi Besar tahun 1930-an mengguncang fondasi manajemen tradisional, sehingga memunculkan Keynesianisme yang mendorong konsep pemerintahan besar atau big government beserta kolaborasi erat antara negara dan swasta, seperti terlihat dalam program New Deal di Amerika Serikat, serta korporatisme di Eropa yang memperluas peran negara ke bidang industrialisasi, pendidikan, riset, keamanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pasca Perang Dunia II, dunia menghadapi 3 tantangan utama, berupa prioritas rekonstruksi Eropa melalui rencana Marshall, yang menjadi model bantuan ekonomi dan stimulus pertumbuhan. Transformasi geopolitik akibat berakhirnya imperialisme, serta dekolonisasi yang melahirkan negara-negara dunia ketiga, beserta dilema kedaulatan di bawah naungan PBB. Serta Perang Dingin, di mana kemakmuran ekonomi dimanfaatkan sebagai senjata politik Barat melawan komunisme dengan strategi modernisasi struktur ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan dan transisi dari agraris ke industri. Pada 1950-an, pembangunan menjadi pusat ilmu sosial Amerika melalui 2 kelompok utama, yaitu Political Development Group dan Comparative Administration Group, di mana Donald Stone mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai proses integrasi sumber daya nasional untuk mencapai tujuan bersama, dengan penekanan pada modernisasi administratif melalui transfer institusional dari pengalaman negara maju seperti rekonstruksi cepat Eropa Barat dan Jepang pasca perang. Namun, dekade 1950 sampai 1970 penuh optimisme dengan program seperti Point for Truman dan Rencana Kolombo yang meyakini bahwa teknologi Barat didukung bantuan luar negeri akan membawa negara dunia ketiga ke level kemajuan serupa. Meskipun pelajaran dari Rencana Marshall menunjukkan bantuan asing lebih fokus pada modernisasi permukaan daripada mengubah fondasi kolonial yang mendasar. Memasuki 1970-an, paradigma pembangunan mengalami kegagalan nyata, di mana kinerja program internasional dan domestik terbukti tidak efektif, sehingga kemiskinan, penyakit, kelaparan semakin parah, disertai melebarnya kesenjangan sosial ekonomi. Sementara reformisme bertahap justru memicu frustrasi dan revolusi, seperti di Indochina, mengubah suasana dari optimisme menjadi kelangkaan, stagnasi, dan penurunan harapan secara keseluruhan. 2 tren kemerosotan mencolok, yaitu krisis strategi pembangunan yang tidak lagi dilihat sebagai proses otomatis, melainkan rumit, terhambat oleh krisis energi, stagnasi ekonomi. Serta krisis demokrasi, ditambah krisis ilmu administrasi di akhir 1960-an yang menolak pendekatan fungsional struktural Barat, sehingga administrasi pembangunan kehilangan fokus konseptual
di tengah keterpecahan diskursus tentang peran birokrasi sebagai agen perubahan atau stabilisator politik. Di 1980-an, krisis multidimensi seperti kesenjangan pusat pinggiran, kekacauan sosial politik di dunia ketiga, krisis kota, energi, institusi publik, pengangguran, dan moralitas publik menenggelamkan optimisme. Dengan munculnya New International Economic Order, NIEO, sebagai simbol tuntutan penyelarasan perdagangan, bantuan ekonomi, dan transfer teknologi global, meskipun akhirnya diabaikan negara donor kaya. Sementara runtuhnya Uni Soviet memperluas spektrum masalah dunia ketiga baru, mirip pemulihan pasca Perang Eropa. Pada hasil resume, saya mengambil contoh studi kasus Krisis Ekonomi Asia 1997 sampai 1998 yang mengilustrasikan kegagalan administrasi pembangunan di mana terjadi penurunan drastis nilai mata uang, kebangkrutan lembaga keuangan, dan kemiskinan meluas menghantam negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia yang masih sangat bergantung pada dana asing, rentan dengan guncangan eksternal, kebijakan fiskal moneter terganggu, tekanan IMF, dan reformasi kontroversial akibat defisit rekening berjalan berkelanjutan, regulasi buruk, serta ketergantungan modal panas. Krisis ini menampakkan kelemahan kapasitas administrasi negara berkembang, di mana birokrasi buruk dan administrasi pembangunan tidak responsif, memperparah dampak sosial ekonomi. Sebagaimana dinyatakan, bahwa semakin stabil kemampuan institusional negara dalam koordinasi perubahan, semakin kuat ketahanan menghadapi tekanan luar. Solusi yang direkomendasikan dari studi kasus ini berupa reformasi birokrasi yang menekankan pada tata kelola baik, desentralisasi, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas nasional, serta pendekatan pembangunan berfokus kebutuhan dasar yang disesuaikan konteks lokal. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang mini project yang saya ambil untuk materi kali ini. Saya akan menjelaskan mini project saya yang bertema pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis kearifan lokal. Di setiap sudut Nusantara, tersimpan kekayaan yang tak ternilai, bukan emas, bukan berlian, melainkan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun hari-hari ini, masih banyak desa yang bergulat dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan akses pada teknologi dan modal, serta pasar yang terbatas. Di Indonesia sendiri, terlalu sering adanya program pembangunan yang datang dari luar, tetapi mengabaikan nilai budaya dan partisipasi lokal. Ketika kearifan lokal terabaikan, yang terjadi adalah, pertama, hilangnya identitas budaya yang menjadi pembeda setiap desa. Kedua, ketergantungan pada bantuan luar yang tidak berkelanjutan. Ketiga, potensi ekonomi lokal yang tidak tergali dengan optimal. Hal ini mengakibatkan tingkat keberhasilan pembangunan rendah sehingga berdampak pada keberlanjutan yang rapuh. Namun, ada harapan besar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis kearifan lokal telah terbukti dapat menjadi solusi yang efektif. Mari kita lihat 3 pilar utama dalam pendekatan ini. Pilar pertama, meningkatkan kapasitas ekonomi berbasis potensi lokal. Hal ini bukan sekedar melatih masyarakat, tetapi mengembangkan keterampilan yang sudah ada, seperti di Desa Panimbang, Banten, di mana Karang Taruna berhasil mengembangkan BUMDes yang fokus pada budidaya lele, kerajinan tangan, dan pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal. Pilar kedua, memperkuat kelembagaan adat sebagai mitra pembangunan. Kelembagaan adat bukan penghalang modernisasi, melainkan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Di Desa Palaan, Malang, upacara adat menjadi bagian dari proses pembangunan infrastruktur, memastikan setiap proyek memiliki dukungan sosial yang kuat. Pilar yang ketiga, memperluas akses pasar melalui kemitraan.
Produk berkualitas tanpa akses pasar sama dengan potensi yang terbuang. Desa Hargo Binangun di Sleman berhasil mengembangkan agrowisata dan produk pertanian yang bermitra dengan berbagai pihak, termasuk program Desa Brilian yang membantu akses pembiayaan dan pemasaran. Lihat bagaimana kearifan lokal seperti teknik tenun tradisional, pengolahan pangan lokal, dan praktik pertanian organik menjadi produk bernilai tinggi ketika dikemas dengan pendekatan yang tepat. Desa Sidamukti di Cilacap membuktikan bahwa kewirausahaan sosial berbasis kearifan lokal mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Model pembangunan ini tidak hanya direalisasikan di satu tempat saja, tetapi dapat direplikasi di berbagai daerah dengan penyesuaian kearifan lokal masing-masing. Dari tenun ikat di Nusa Tenggara, kerajinan bambu di Jawa, hingga produk kelapa di Sulawesi. Setiap desa memiliki keunikan yang dapat menjadi kekuatan ekonomi. Hasil dari model pembangunan ini adalah terbangunnya ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan luar, tetapi menjadi produsen dan pengusaha yang tangguh. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis kearifan lokal bukan hanya tentang ekonomi. Ini tentang membangun masa depan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga akar budaya kita. Dengan memberdayakan ekonomi berbasis kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, kemiskinan terus menurun, dan yang terpenting adalah masyarakat menjadi pelaku aktif dalam proses administrasi pembangunan yang sesuai dengan konteks budaya mereka. Karena desa yang kuat adalah Indonesia yang maju. Refleksi pribadi sebagai pemimpin masa depan saya adalah menekankan visi pembangunan inklusif, berkeadilan berkelanjutan, menghormati budaya lokal, misi birokrasi akuntabel transparan, berorientasi hasil, strategi partisipasi masyarakat, reformasi teknologi, kemitraan lintas sektor, serta impian menghapus kemiskinan dan pertumbuhan merata berdasarkan keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan, menegaskan perlunya administrasi pembangunan akuntabel yang melampaui mitos netralitas barat, fokus kebutuhan dasar, dan evaluasi 3 pendekatan pembangunan, yaitu model barat, status quo, revolusioner, serta reformasi tradisional, untuk strategi baru pemberantasan kemiskinan dan martabat manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya sajikan dapat memberikan Anda wawasan baru terkait the first 4 decades of development theory and administration. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita wujudkan administrasi pembangunan yang lebih baik.